Halo semuanya, selamat datang kembali di Mindset Miliarder. Udah siap buat belajar jadi pengusaha sukses? Di video kali ini, kita nggak akan ngomongin afirmasi kayak biasanya. Tenang, bukan berarti afirmasi itu nggak penting. Tapi, aku punya sesuatu yang lebih seru. Kita akan bahas 5 tips sederhana tapi ampuh banget buat membentuk pola pikir pengusaha yang tangguh dan fokus. Bayangkan kalian lagi main game RPG. Senjata dan armor kalian boleh keren. Tapi kalau level dan skill karakternya masih rendah, ya bakal tetap kalah terus. Nah, pola pikir itu ibarat level dan skill karakter kalian di dunia nyata. Pola pikir adalah dasar dari semua kesuksesan. Dengan pola pikir yang benar, kalian bisa menghadapi masalah hidup yang berat, bisa membuat keputusan yang tepat, dan terus maju meskipun banyak rintangan. Makanya, video ini wajib ditonton sampai habis, karena tips terakhir adalah yang paling penting. Jangan di-skip-skip ya. Oke, tips pertama. Catat ya, fokus pada tujuan. Ini seperti GPS di kehidupan kalian. Kalau nggak tahu tujuannya mau kemana, ya ngapain jalan-jalan? Sama saja kayak kalian buka aplikasi ojek online, tapi bingung mau pesan makanan apa. Nah, pengusaha sukses itu sudah tahu tujuan mereka dengan jelas, seperti Google Maps. Mereka punya tujuan yang jelas, terukur, dan bisa dicapai. Nggak asal mimpi jadi miliarder dalam semalam, tapi beneran punya rencana dan target. Pertama-tama, tulis semua tujuan kalian. Misalnya, mau meningkatkan penghasilan bisnis. Jangan cuma di kepala saja, tapi tulis. Misalnya, targetnya dalam 3 bulan ke depan, mau meningkatkan omzet jadi 2 kali lipat. Nah, setelah itu, bagi tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kalian lakukan setiap hari. Kayak makan burger besar, ya digigitnya satu-satu, nggak langsung disosor. Ingat, tanpa tujuan yang jelas, kalian tuh seperti kapal yang berlayar tanpa arah. Bisa-bisa nyasar dan tersesat. Fokus adalah kuncinya. Kayak lagi PDKT, harus fokus sama gebetan satu dulu. Jangan kebanyakan ngechat yang lain. Tips kedua, ini dia yang bikin deg-degan, tapi seru. Jangan takut mengambil risiko. Pengusaha sukses itu bukannya nggak pernah takut gagal, tapi mereka berani keluar dari zona nyaman. Kayak naik roller coaster, pasti ada rasa takut, tapi setelah itu rasanya lega dan ingin lagi. Tapi ingat, mengambil risiko bukan berarti nekat. Jangan tiba-tiba resign dari kantor terus jualan seblak. Nggak laku. Ambil risiko yang cerdas. Caranya, pelajari dulu sebanyak mungkin informasi sebelum mengambil keputusan. Misalnya, mau buka usaha kuliner baru, jangan cuma modal nekat, tapi cari tahu dulu, makanan apa yang lagi tren, siapa target pasarnya, bagaimana cara promosinya. Nah, kalau sudah yakin, baru deh gaspol. Tanyakan pada diri sendiri, kalau gagal, aku bakal belajar apa? Ingat, nggak ada kesuksesan besar yang datang tanpa risiko. Ketakutan itu kayak tembok tinggi, kalau cuma diliatin doang ya, nggak bakal sampai-sampai ke seberang. Lawan rasa takut kalian dengan tindakan nyata. Bab 3. Lanjut ke tips ketiga. Ini dia yang bikin kalian autopilot menuju sukses. Biasakan diri dengan hal-hal positif. Kesuksesan itu bukan karena hoki atau keberuntungan semata, tapi hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kayak kalau mau punya badan six-pack, ya harus rajin nge-gym dan jaga pola makan. Nggak bisa cuma modal ngebayangin roti sobek. Mulailah hari dengan kebiasaan pagi yang produktif. Bangun lebih awal, baca buku, olahraga, atau susun rencana harian. Hindari kebiasaan buruk yang bikin waktu terbuang sia-sia, kayak scroll media sosial tanpa tujuan. Mendingan waktu luangnya dipakai buat belajar hal baru atau upgrade skill. Evaluasi kebiasaan kalian setiap minggu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku tingkatkan minggu depan? Ingat, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar dalam hidup. Kayak naik tangga, selangkah demi selangkah, lama-lama sampai juga ke atas. Bab 4. Tips keempat. Ini penting banget di era yang serba cepat ini. Berpikir fleksibel dan kreatif. Pengusaha sukses itu nggak kaku. Mereka fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau rencana A nggak berhasil, ya udah, cari rencana B, C, sampai Z. Kayak lagi main game, kalau stuck di level tertentu, ya cari cara lain. Jangan nyerah terus hapus gamenya. Latih kreativitas kalian dengan bertanya, apa cara lain yang bisa aku coba? Gimana caranya biar ini lebih baik atau lebih sederhana? Fleksibilitas dan kreativitas adalah senjata ampuh buat tetap eksis di tengah persaingan yang ketat. Jadilah kreatif dan pintar mencari solusi dari masalah apapun. Bab 5.
Dan tips terakhir, ini dia yang gak kalah penting. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Lingkungan pertemanan itu kayak parfum. Kalau kalian bergaul sama orang-orang yang wangi, ya kalian ketularan wangi juga. Begitu pula sebaliknya. Carilah mentor, teman, atau komunitas yang mendukung visi dan misi kalian. Orang-orang positif akan membantu kalian tetap semangat, memberikan perspektif baru, dan membantu kalian menghadapi tantangan. Kayak tim sepak bola, kalau semua pemainnya kompak dan saling support, pasti lebih mudah buat menang. Ingat, kalian adalah cerminan dari orang-orang terdekat kalian. Jadi, pilihlah dengan bijak siapa yang ada di sekitar kalian. Hindari orang-orang toksik yang hobinya nyinyir dan ngeremehin mimpi orang lain. Lebih baik sendiri daripada punya teman yang membawa pengaruh buruk, iya nggak? Oke guys, itu tadi 5 tips jitu buat membangun pola pikir pengusaha sukses ala mindset miliarder. Gimana? Simple kan? Intinya, jadilah pribadi yang fokus, berani ambil risiko, punya kebiasaan positif, fleksibel, kreatif, dan dikelilingi orang-orang positif. Kesuksesan bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari pola pikir yang benar, kebiasaan yang konsisten, dan tindakan nyata. Jangan cuma jadi penonton di channel ini, tapi terapkan juga ilmunya di kehidupan nyata. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari Mindset Miliarder. Tulis di kolom komentar, tips mana yang paling kalian butuhin sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.